suramnya sepak bola Malaysia, FAM salahkan pelatih asal Bangladesh, penyebab U17 gagal lolos Piala Asia. Oh, jadi FAM salahkan pelatih asal dari Bangladesh atas kekalahan U17 lolos ke Piala Asia ya cuy. Ini adalah sebuah aib sebenarnya bagi Malaysia yang pernah menjuarai U17 2 kali, tapi saat ini timnas Malaysia malah gagal lolos menuju ke Piala Asia U17. Nah, faktanya cuy ya, timnas Malaysia saat ini memang lagi suram, sampai-sampai pelatihnya mengundurkan diri karena mungkin malu atas kegagalan U17 Malaysia gagal lolos ke Piala U17 2024. Kira-kira kenapa ya Jepang Ijo ini menolak tanding lawan Malaysia? Iya, Jepang Ijo ini marah ya. Marah karena ya warganya yang merupakan pelatih Malaysia U17 itu dipaksa mundur dari pelatih timnas Malaysia U17 setelah gagal lolos ke Piala Asia. Malaysia hanya bisa imbang 2-2 lawan Laos, jadi nggak lolos Piala Asia U17. Nah, FAM itu menyalahkan pelatih asal Jepang Ijo ini. Dan akhirnya karena dia merasa disalahkan, dia mundur dari pelatih timnas U17 Malaysia. Pelatih Christopher Raj ini sendiri ya, itu berdarah Jepang Ijo. Tentu ketika Jepang Ijo mendengar berita ini mereka marah. Makanya ketika Malaysia mau ngajak tanding ya Malaysia ngajak tanding Jepang Ijo bersaudara ya, Bangladesh dan Maladewa, ya ditolak. Enak aja kalian mau tanding lawan kami. Ya mereka tahu Malaysia cuma mau cari rank FIFA ya, cari poin FIFA. Karena sebelumnya kan Malaysia kena bantai itu sama Selandia Baru. Jadi mau dicari lagi poin FIFA-nya, cari negara lemah. Makanya mau lawan Jepang Ijo. Jadi pelatih Malaysia U17 ini yang berasal dari Bangladesh itu berdarah Jepang ya cuy ya. Itu alasannya kenapa Jepang itu menolak bertanding persahabatan dengan Malaysia. Karena gara-gara FAM menyalahkan pelatih asal Bangladesh ini cuy ya, yang berdarah Jepang ini untuk mundur. Nah, Jepang pun sudah tahu kalau misinya Malaysia ini hanya mencari rank FIFA. Kita lihat lagi videonya ya cuy. Serumpun cup Israel guys, buset dah guys, catat bulannya dan juga tanggal guys, karena negara tetangga kita Malaysia akan mengadakan serumpun cup di November nanti cuy. Buset dah guys, pertama akan bertemu dengan Laos dan kedua akan bertemu dengan Ireland KW cuy. Buset dah guys, ini mah kurang Jepang hijau doang guys, kurang Jepang hijau doang. Ini mah kalau misalkan ada Jepang hijau udah fix komplit itu serumpun banget. Buset aja resmi tim nasional Malaysia akan menghadapi Laos dan India di FIFA Match Day November cuy. Buset guys, kita lihat apakah ada peningkatan atau tidak guys. Buset dah, tapi gue percaya guys, gue percaya Malaysia akan menang di 2 match ini guys. Gue percaya guys, karena Malaysia ini akan mendatangkan Hasan Kiran dan juga Jamiruddin cuy. Buset dah, kita tunggu aja kabar guys, kita tunggu. Waduh, jadi lawannya hanya Laos dan India ya cuy ya. Sudah jelas bahwa Malaysia bisa menang lah, karena lawannya bisa dibilang ini tidak terlalu kuat mungkin ya. Nah, ini yang dikatakan tujuan untuk mencari rank FIFA ya cuy ya. Timnas Malaysia kembali ditolak oleh negara di Asia Selatan untuk uji coba pada November 2024 mendatang. Penolakan tersebut bukan kali pertama dialami timnas Malaysia. Mereka juga ditolak oleh banyak negara Oseania untuk bertanding di FIFA Matchday Oktober 2024. Walau begitu, hanya Selandia Baru yang bersedia menjadi lawan dari timnas Malaysia pada 14 Oktober yang lalu. Penolakan tersebut merupakan tanda-tanda suramnya sepak bola Malaysia. Pasca mengadakan Merdeka Cup 2024 di September 2024 lalu, timnas Malaysia kesulitan mencari lawan tanding uji coba di FIFA Matchday selanjutnya. Hal itu dibuktikan penolakan yang telah kami sebutkan di paragraf sebelumnya. Suramnya sepak bola Malaysia bertambah parah dengan gagalnya lolos timnas Malaysia U17 dan U20 ke Piala Asia. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sepak bola Indonesia yang berhasil meloloskan 3 timnas kelompok umur ke ajang Piala Asia. Sejatinya, Federasi Sepak Bola Malaysia meminta bantuan kepada Federasi Sepak Bola India karena kesulitan mencari lawan. Meski sudah berusaha keras, Federasi Sepak Bola India gagal mendapatkan lawan untuk Malaysia. Negara yang menolak tersebut adalah Afghanistan, Nepal, Maladewa,
dan Bangladesh. Dilansir dari channel YouTube Starting Eleven, Nepal dan Afghanistan bertanding dalam tajuk mini turnamen yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Tajikistan. Ajang mini turnamen tersebut digelar pada 13 hingga 19 November 2024 mendatang. Hal tersebut meniru langkah Federasi Sepak Bola Vietnam di FIFA Matchday September dan Oktober 2024. Sementara Maladewa dan Bangladesh akan saling bertanding pada 13 dan 16 November 2024 mendatang. Dengan begitu, Malaysia tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil, timnas Malaysia akan bertanding di Thailand untuk menghadapi Laos pada 14 November 2024. Laga uji coba tersebut bagian dari persiapan timnas Malaysia yang akan tanding di Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024. Ajang tersebut akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Malaysia akan satu grup dengan Thailand, Timor Leste, Kamboja, dan Singapura. Apesnya sepak bola Malaysia gagal lolos Piala Asia U17 2025. Pelatih timnas Malaysia undur diri. Sepak bola Malaysia kembali menelan duka pasca kegagalan timnas Malaysia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Christopher Raj, pelatih timnas Malaysia U17, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sebagai informasi, timnas Malaysia U17 hanya raih hasil imbang 2-2 lawan Laos U17 dan kalah 0-2 atas Uni Emirat Arab U17 di grup H kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kegagalan timnas Malaysia U17 adalah pil pahit yang harus kami terima dan itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Terutama kami gagal menyamai pencapaian timnas senior Malaysia yang lolos ke Piala Asia 2023 lalu, ujar Christopher Raj, pelatih timnas Malaysia U17, kala memberikan pernyataan saat memutuskan untuk undur diri. Tentunya merupakan aib bagi Malaysia ini coy, karena sebagai tim yang pernah merengkuh 2 kali juara Piala AFF U17 gagal lolos ke Piala Asia U17. Nah, jadi pelatih asal Bangladesh Christopher Raj ini cuy merasa momen ini merupakan waktu yang sangat tepat baginya untuk meletakkan jabatan manajer tim dan memberikannya ke orang baru. Nah, hal ini disampaikan Christopher Raj itu lewat tulisan panjang yang diunggah pada akun Instagram pribadinya ya, usai Malaysia dipastikan gagal lolos di Piala Asia. Disebabkan Malaysia gagal kepusingan ketiga dalam World Cup Qualifier, maka Malaysia terpaksa bermain playoff untuk layak ke Piala Asia tahun 2027. Aku akan bagi info sikit pasal benda ni. Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, bolehlah tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. So, untuk pengetahuan semua, Malaysia diletakkan dalam pot yang kedua. Korang boleh nampak dekat situ, kita diletakkan sama level dengan Filipina dan juga Singapura. Walaupun kita tahu kita bukan level tu. Singapura hari tu kena bantai dengan Korea. Kita berjaya mengikat Korea 3 sama, betul tak? Dekat pot pertama, kita ada Thailand, Syria, Vietnam, Lebanon dan juga India. Okey, cuma berita yang agak merisaukan untuk negara Malaysia, hanya juara grup sahaja yang akan layak ke Piala Asia. Naik juara tak boleh tahu, kena jadi juara grup. Okey, so kita mesti risaulah dekat negara-negara yang ada dekat pot yang pertama. Of course lah, kita target harap-harap dapat India ataupun Lebanon. Dapat India pun okey juga. Sebab kita tahu India ni dia bermusuh dengan Palestin. Jadi semangatlah sikit, motivasilah sikit untuk player-player Malaysia kan. Okey, so itu saja. Apa pendapat korang? Korang rasa boleh ke Malaysia main Piala Asia tahun 2027 nanti? Ataupun terciduk juga kali ni? Boleh komen dekat bawah. Yang belum follow, bila nak follow? Jadi apa hubungannya India bermusuhan dengan Palestina dengan sepak bola ya cuy ya? Dia ini memang banyak mengada-ngada. Dan dia juga selalu membawa-bawa Korea. Ya, saya terpercaya. Korea jangan. Bye bye
negara tetangga kagak lolos lagi nih, kagak lolos lagi. Kapan lolosnya? Buset dah guys, dari senior, dari U20, U23, U17 kagak lolos semua. Buset dah, ini paling bener ya, udah paling bener gitu. Kenapa nggak main Muhammad Hasan Kiron dan juga Jamiruddin gitu ya, bandel banget sih. Buset dah guys, pada akhirnya guys ya, pada akhirnya negara tetangga kita tidak lolos lagi cuy. Itu cuma ngoleksi 1 poin doang guys. Buat apa? Buat apa guys? Cuma 1 poin. Buset dah, ini mah udah guys ya, udah paling benar ini ya. Ini Midin harus stay guys, Midin harus stay. Karena apa? Kita butuh lawakan lagi. Aduh kacau guys. Ya doakan aja guys ya, doakan aja semoga King Ino bisa lolos gitu, tidak seperti apa negara tetangga kita gitu, negara serumpun kita gitu. Jadi itulah cuy ya, sepak bola Malaysia saat ini memang semakin suram dan pelatih U17-nya pun mengundurkan diri setelah gagal lolos ke Piala Asia. Berbeda dengan nasib timnas Indonesia yang lolos ke Piala Asia ini cuy ya. Jadi suramnya sepak bola Malaysia diperparah karena lawannya tidak bersedia menjadi lawan uji coba timnas Malaysia. Nah inilah ya, bahwa mereka mungkin kesusahan untuk mencari rank FIFA. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.